Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Meko, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Pak Edi Giri, Deputi SDM ITEK, dan juga Pak Yan Rianto, Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, serta seluruh tim, ya, termasuk dari Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, BRIN, ya, dan tentu saja Bapak Ibu, teman-teman, para kolega, baik itu dari akademisi, periset, lembaga riset, dari kampus, dari industri, ya, baik yang besar, kecil, maupun menengah, dan siapapun, ya, para pelaku, ya, riset dan inovasi di seluruh penjuru tanah air yang telah hadir pada kesempatan ini atau nanti mendengarkan atau menyimak melalui kanal YouTube BRIN yang saya banggakan, ya. Jadi ini kesempatan yang baik bahwa pada hari ini syukur alhamdulillah akhirnya kami di BRIN itu bisa melansir apa yang saya bayangkan itu sudah pasti ditunggu-tunggu, ya, oleh Bapak Ibu, para kolega, teman-teman semua, ya, program apa yang akan dilakukan oleh BRIN, ya, untuk meningkatkan tadi seperti yang saya sampaikan ini, meningkatkan dan memperbaiki ekosistem riset dan inovasi di negara kita. Apakah bisa ditampilkan paparan saya? Ya. Jadi pada kesempatan ini saya tentu akan menyampaikan semuanya secara global terlebih dahulu, dan kemudian pada kesempatan berikutnya insya Allah mulai besok itu akan disampaikan informasi lebih detail dan teknis untuk setiap skema yang akan dilakukan oleh BRIN, ya. Dan semua skema ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang baru sama sekali, ya, tetapi penyempurnaan dari apa yang selama ini sudah ada, sekaligus kita belajar dari berbagai permasalahan sebelumnya, ya. Lanjut. Nah, pada kesempatan ini sebelum saya masuk, ya, ke yang lebih detail penjelasan per skema, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sebenarnya problem, ya, fundamental riset di Indonesia sehingga perlu ada BRIN, ya, dan mengapa kemudian BRIN mengeluarkan berbagai skema yang akan saya jelaskan berikutnya, ya. Jadi tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Dini, ya, jadi ada dua problem fundamental, ya, terkait dengan riset dan inovasi di negara kita, ya. Yang pertama itu adalah terlalu dominannya pemerintah, ya. Pelaku riset dan inovasi itu didominasi oleh pemerintah, ya, lembaga pemerintah dan juga para ASN-nya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara standar UNESCO, ya, secara umum kalau dilihat dari belanja riset nasional itu sebenarnya 80% itu harus swasta, ya. Pemerintah itu cukup 20%. Nah, kasus di Indonesia pemerintah itu sedemikian dominan, kita hampir 80%, ya, sisanya 20% baru swasta. Jadi terbalik, gitu ya. Padahal kalau di Malaysia saja 75% itu sudah swasta, gitu ya, 25% baru pemerintahnya. Nah, mengapa harus seperti itu? Karena riset dan inovasi itu secara alami itu adalah proses untuk menciptakan nilai tambah, ya, nilai tambah yang artinya itu terkait erat dengan proses product development, pengembangan produk, ya, yang itu tentu dilakukan oleh swasta sebagai pelaku usaha, ya. Itu bisa swasta skala besar, kecil, menengah, apa saja, gitu ya. Nah, sehingga kalau kontribusi swasta di riset secara nasional itu rendah, itu sama saja menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk melakukan product development, ya, yang terkait langsung dengan penciptaan nilai tambah, yang terkait langsung dengan penciptaan pertumbuhan ekonomi dari nilai tambah yang tinggi tadi, itu belum terjadi,
ya, sehingga itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama adanya BRIN, ya. Gitu. Yang kedua, problem fundamental yang kedua, jadi sudah yang COVID itu pendanaannya tidak boleh dipakai untuk beli infrastruktur. Ya. Nah, mengapa begitu? Karena infrastrukturnya itu sudah kami sediakan di sini. Gitu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu pusing dengan investasi, pengadaan, kemudian operasional, dan juga pemeliharaan. Karena itu selalu yang menjadi problem, ya sebenarnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa fokus ke risetnya, asal Bapak Ibu mengantri, ya, dan otomatis itu akan kolaboratif. Gitu. Dengan yang lain, ya. Dan itu hampir semua seperti itu modelnya, ya. Jadi memang kita mendorong Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Itu sebabnya tuntutan outputnya itu rata-rata sangat tinggi, gitu ya. Tetapi tuntutan output yang tinggi itu menurut saya tidak akan problem, ya. Saya yakinkan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tidak akan problem kalau dilakukan berkolaborasi. Kalau kerja sendiri pasti tidak mungkin bisa dilakukan, ya, sekali lagi. Baik, terima kasih tadi Pak Handoko untuk beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Saya rasa cukup jelas ya Pak ya. Dan mohon izin Pak untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa Pak Nego atau Pak Nugroho atau Pak Giri. Jadi terkait dengan di lembar pengesahan pokok, ini lebih teknis ya Pak ya. Mungkin beliau saja yang menjawab. Ya, jadi silakan. untuk di lembar pengesahan proposal riset perlu tanda tangan koordinator riset sesuai dengan bidang prioritinya. Untuk mencari dan menghubungi koordinator riset, bagaimana caranya dan mohon infonya Pak. Itu mungkin boleh dari Pak Nego. Ya, terima kasih. Koordinator riset itu sebetulnya ada di dekat kita ya, nggak usah jauh-jauh. Kemudian yang pastinya kalau sudah masuk di dalam satu grup riset itu yang memimpin pasti kita juga tahu siapa, itu saja sih. Dan tanda tangannya juga sekarang sudah digital semuanya, jadi kalau dulu kan ada istilahnya harus tanda tangan basah begitu. Selama semuanya adalah ditanda tangan dengan standar yang ada, jadi bukan tanda tangan scan ya, scan terus nanti di print gitu, bukan begitu, tapi yang tanda tangan digital yang sudah ditetapkan itu juga berlaku. Jadi nggak usah bingung, nggak usah susah, karena semuanya juga sudah ada di WA dengan mudah begitu ya, berbagai fasilitas yang ada bisa digunakan. Terima kasih. Ya, baik, berarti sebenarnya semua informasi itu sudah sangat jelas ya Pak ya, nanti untuk koordinator risetnya, untuk bagaimana prosesnya, kemudian juga bagaimana nanti apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan pendanaan riset ini. Jadi mungkin dibaca saja gitu ya Pak ya, kalau kita bisa. Ada semuanya di dalam. Ya. Oke, baik. Tapi kalau ada pertanyaan juga di sana disiapkan juga kolom address-nya ya Pak ya. Oh, baik. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya saya ke Pak Edi Giri Rahman Putra dulu mungkin ya. Bapak, saya calon mahasiswa Magister Manajemen Teknologi. Apakah penelitian untuk tesis saya nanti bisa diajukan untuk pembiayaan juga, Pak? Ya, betul sekali Mbak Dini. Jadi ini program atau skema di manajemen talenta ini sangat luas sekali dan kita tawarkan memang ke teman-teman mahasiswa, ya, begitu ya. Tapi selama ada kolaborasi riset dengan BRIN, itu paling penting, ya. Jadi memang harus berbasis riset dengan BRIN. Nanti kalau teman-teman mahasiswa tadi mau sekolah S2 bahkan S3, kita bisa biayai dengan degree dari riset nanti. Bahkan juga ada skema lain untuk dana risetnya sendiri. Ya, tapi utamanya harus ada kolaborasi dengan teman-teman riset yang ada di baik itu ilmu sosial tadi disampaikan, ilmu laria ataupun ilmu teknik dan sebagainya. Demikian tadi ini. Oh, baik. Jadi sudah sangat jelas tadi ya Pak ya, bisa asalkan ada kolaborasi gitu kan. Karena memang open lab, open kolaborasi dan memang terbuka untuk semuanya periset, tidak hanya di lingkungan BRIN, tapi juga di lembaga riset lain, perguruan tinggi maupun di industri. Seperti itu ya Pak kalau bisa sharing. Betul. Nah, yang paling penting juga ada pembimbingnya juga dari BRIN ya, itu paling penting. Iya. Siap Pak. Ya. Baik. Kemudian saya ke Pak Nugroho Hananto selaku
selaku wakil dari Bapak Rianto ya di bidang infrastruktur riset dan inovasi. Pak, bagaimana sih memfasilitasi, mensinergikan, kemudian koordinasi dan komunikasi serta administrasi ketersediaan peralatan Pak ini? Peralatan antara peralatan dan SDM tentu saja antara universitas dan BRIN. Dan sekarang ini mungkin banyak fenomena di universitas, SDM-nya banyak Pak, tapi fasilitas tidak banyak mensupport riset. Sedangkan di lembaga riset sendiri kekurangan SDM, tetapi instrumentasinya tidak terpakai seperti itu. Jadi kemudian bagaimana sih BRIN meningkatkan kesempatan sertifikasi kompetensi SDM periset muda Indonesia yang memang tersebar di seluruh pelosok Indonesia di berbagai universitas. Monggo silakan Pak Nugroho. Ada banyak ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Titi, Mbak Jen, Pak Kepala dan Bapak pimpinan lainnya terkait dengan pemanfaatan alat riset. Memang ini kami sudah mengkonsolidasi seluruh peralatan riset dari lembaga-lembaga riset utama yang tergabung dalam BRIN. Nah, untuk bisa dilihat Mbak Dini, teman-teman sekalian, kawan BRIN, di website sama elsa.brin.go.id. Di sana tercantum lengkap semua peralatan yang ada dan dapat dimanfaatkan oleh kawan BRIN untuk melakukan riset gitu. Apakah sifatnya peralatan riset atau pendukung riset gitu, sifatnya laboratorium atau sifatnya gedung gitu, atau juga bahkan kapal riset gitu. Semuanya informasi lengkap di sana. Kemudian juga nah, untuk melaksanakan pengoperasian alat ini tentunya ada aturan tersendiri yang kita gunakan supaya tidak semua orang langsung bisa pakai alatnya sendiri langsung begitu. Karena apa, nanti kan tidak harus ada SOP yang dipenuhi, harus ada standar kompetensi yang dipenuhi begitu. Nah, apabila kawan-kawan BRIN, terutama teman-teman yang baru mau S1 atau lulus S1 dalam skema yang ditawarkan oleh Pak di dalam skemanya Pak Diki, ada beberapa skema yang digunakan untuk melakukan assistantship dan sebagainya, research assistant dan sebagainya yang dapat digunakan oleh kawan BRIN sekalian untuk memanfaatkan peralatan riset yang ada di BRIN. Untuk tentu saja memecahkan masalah bahwa di perguruan tinggi banyak orang tidak ada alat, di lembaga riset banyak alat tidak ada orang, tapi kan itu dulu kan. Nah, sekarang kita coba yang baru, yang dulu ya begitu ya, sekarang kita coba yang baru supaya semuanya bisa dapat terfasilitasi dengan baik. Ya, kawan berminat untuk melakukan kolaborasi dan penggunaan alat di BRIN, mohon sering-sering mengunjungi elsa.go.id, elsa.brin.go.id. Demikian Mbak Dini. Baik Pak Nugroho, terima kasih banyak. Berarti saya highlight di sini ya, elsa.brin.go.id ya Pak ya. Ya. Pokoknya semua informasi akan dimasukkan ke situ. Tidak ada lagi tuh ya Pak ya, kurang orang, fasilitas banyak gitu ya, banyak orang tapi fasilitas sedikit gitu ya. Kita akan mencoba menjembatani gitu ya Pak, dan sudah dilakukan sekarang. Mudah-mudahan baik. Siap Bapak. Oke baik, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin lebih cocok ke Bapak lagi nih Pak Nugroho. Saya Rizky, PR Oceanografi, ingin bertanya, untuk skema fasilitas riset itu disebutkan apakah dana mencakup jasa pengiriman sampel atau spesimen Pak, yang mungkin hanya diperuntukkan untuk pengiriman ke kampus BRIN Cibinong atau kampus BRIN Karangsambung ke Jateng. Bagaimana untuk lokasi lain Pak? Ya, jadi mungkin ini besok ini mungkin terkait dengan hari layar dan juga ekspedisi dan eksplorasi ya Mbak ya, kalau disampaikan adanya pengiriman sampel. Nah, besok pagi akan ada sesi khusus yang membahas itu, namun demikian dapat kami sampaikan di sini adalah bahwa kita mengikuti peraturan tentang wajib serah dan wajib simpan data. Kemudian jadi masing-masing data, setiap data yang kita peroleh dari lapangan menggunakan skema fasilitasi riset yang disediakan oleh BRIN harus menyerahkan datanya dan informasinya serta sampel yang diperoleh sebagian ke BRIN. Jadi misalkan kita punya 2 spesimen, katakanlah kita dapat hiu primata 1 begitu, ada 2 ekor, 1 ekor kita serahkan ke BRIN, 1 ekor bisa kita lakukan analisis in situ di tempat penemuannya atau di fasilitas lab penelitiannya. Namun demikian spesimen yang satu lagi kita simpan di fasilitas BRIN. Nah itu kalau
fasilitas yang tersedia untuk koleksi hewan, koleksi tumbuhan ada di Cibinong, untuk sampel batuan, sampel sedimen kita rancang ada di Karangsambung, demikian. Nah, sementara ini yang didanai oleh BRIN adalah yang dikirimkan ke fasilitas BRIN. Nah, sekarang pertanyaannya bahwa bagaimana kalau tidak punya uang untuk membawa ke labnya sendiri? Gitu kan bisa aja Mbak, tidak bisa kita kantongin kan? Karena sampel-sampelnya dikemas dalam tertentu, gitu, satu sampel tertentu. Nah, jika tidak bisa ya, mari kawan BRIN yang mendapatkan sampel itu kita olah aja di fasilitas BRIN yang ada, baik di di Cibinong, Serpong, atau di Ancol juga ada. Kita punya banyak fasilitas pengolahan sampel yang dapat digunakan begitu. Jadi yang penting adalah bahwa kita mengikuti peraturan tentang wajib serah dan wajib simpan data itu. Kira-kira demikian, Mbak Dini. Baik Pak Nugroho, terima kasih banyak, luar biasa, sangat lengkap ini ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Edi Giri Rahman, Pak Edi, terkait dengan pertanyaan ini kaitannya kayaknya dengan sumber daya manusia dan ilmu sumber daya manusia ya Pak ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagi dosen bidang keilmuannya sosial keagamaan seperti antropologi berbasis ekonomi Islam, hukum Islam dan sebagainya, apakah BRIN menyediakan anggaran penelitiannya Pak? Mungkin boleh dijawab Bapak. Kalau untuk penelitian mungkin ada di tempatnya Pak, tapi kegiatan masalah terkait dengan pemanfaatan atau kerjasama dengan kolaborasi riset yang ada di sini kan, tadi sampaikan bahwa juga banyak kegiatan riset yang terkait juga masalah sosial humanitarian kan begitu, baik mungkin ya ekonomi, budaya dan juga keagamaan juga. Jadi sangat terbuka sekali, dan itu memang kalau melakukan riset bersama dengan dari BIN tentu ada skema juga bantuan riset yang bisa disiapkan dari kementerian SDM ini. Ya, nanti ya. Mungkin nanti juga sebagai informasi juga bahwa informasi terkait dengan masalah pengembangan SDM ini, mobilitas SDM ini juga bisa dilihat di website kami di manajementalenta.bin.go.id. Ya, satu nanti mulai dari mahasiswa, kemudian dosen, ya, kemudian juga pelaku-pelaku riset yang lainnya, baik yang ada di industri dan termasuk juga bisa terlibat di dalam kegiatan riset kolaborasi dengan pusat teknologi BRIN. Ya Pak, berarti beberapa informasi juga sudah ada di sana ya Pak, di manajementalenta.bin.go.id ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa diakses untuk semuanya juga yang mungkin nanti pertanyaannya tidak bisa kita akomodir di sini. Dan untuk selanjutnya Pak, untuk Pak Nigo Pak, jadi mungkin info terkait pembukaan program pendanaan bagi para perusahaan startup. Apakah standar bakunya perusahaan itu sudah memiliki SIUP atau memang diizinkan belum memiliki SIUP, atau arah yang diinginkan BRIN terhadap perusahaan startup ini seperti apa Pak Nigo? Terima kasih Mbak Dini. Kalau kita bicaranya startup betul-betul dari nol, apanya boleh, nggak apa-apa, asal satu mau bekerja keras, itu saja. Jadi dengan adanya fasilitasi ini, kita akan mengundang siapapun yang punya minat untuk nanti menggunakan berbagai teknologi yang dikembangkan BRIN, ya, dan bisa dipilih dari situ. Kemudian kalau memang belum tahu tapi sekali lagi punya niat dan mau bekerja keras, nanti kita lakukan pendampingan, mulai dari diajari bagaimana mengelolanya, bagaimana nanti memproduksinya, bagaimana nanti memasarkan. Nah, itu yang juga penting ya. Pemasaran, kita melihat lagi di luar itu berubahnya kayak apa, begitu. Pasar itu seperti apa, sehingga nanti kalau sudah, nanti kita sebut sebagai pendampingan itu kan dilakukan dengan satu pola pendidikan, begitu. Kalau sudah lulus, nah baru tuh kita akan berikan sembari pendampingan yang tadi secara manajemen, nah nanti anggarannya juga diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak kaget, wah dapat bantuan brek gitu ya, terus nanti malah habis gitu ya. Tapi itu yang kemudian berikan pendampingan terus sampai kemudian berhasil. Nah, karena kita tahu anggarannya juga tadi disebutkan bisa dalam 2 tahun. Kemudian harapannya sebetulnya prosesnya harus cepat ya, karena segala sesuatu sekarang kan cepat. Kalau startup, kalau nggak cepat ya nanti bisa ketinggalan juga dengan pasar, dengan perusahaan yang lain. Kira-kira seperti itu.
secara detail nanti mungkin besok dalam 2-3 hari ke depan kita akan berikan webinar yang lebih rinci lagi ya, bagaimana membuatnya, proposalnya seperti apa dan sebagainya. Demikian Mbak Dini. Ya, jadi memang ini sangat terbuka ya Pak untuk generasi muda ya, kita sebut dengan milenial lah ceritanya, milenial. Jadi untuk semuanya, karena kita tahu bahwa bermunculan nih startup yang memang menerapkan penggunaan teknologi apapun ya Pak, baik di sektor bisnis, kita akan siap untuk mendukung itu ya Pak, baik yang dari, bahkan kita inginnya dari nol gitu ya Pak ya, agar memang yang penting dan memang mau bekerja, dan ya itu dia sifatnya open sekali lagi dan kompetitif. Jadi kita open dan kompetitif seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi kalau tambahan sedikit ya, jadi kalau dari niat itu akan kelihatan dari usulannya, proposalnya. Jadi kalau bagus, kemudian kita akan undang untuk presentasi, kita sambil berwawancara, diskusi gitu akan kelihatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mego. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan coba untuk mengkurasi lagi. Nah ini mungkin cocok untuk Bapak Pak Nugroho lagi nih Pak, dijawab Pak. Untuk skema pendanaan yang ada gitu ya, untuk ekspedisi tadi dan eksplorasi Pak, untuk khususnya untuk perjalanan riset dan tidak untuk membayar honor atau pemberian bahan. Jadinya kan peneliti harus berkompetisi lagi untuk mendapatkan pendanaan bagi keperluan lain. Apakah hal ini tidak merepotkan Pak untuk peneliti karena jadinya sibuk untuk call proposal A, call proposal B, dan seterusnya? Dan apakah tersedia juga skema yang memberikan pendanaan fasilitasi untuk semua keperluan riset sekaligus Pak? Apa harus terpisah-pisah seperti itu Pak Nugroho? Mungkin boleh dijawab. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini, mohon izin Pak Kepala untuk mencoba untuk menjelaskan. Jadi memang skema-skema yang disampaikan adalah skema terfokus begitu Mbak. Kalau untuk ekspedisi dan eksplorasi ya emang dia fokus untuk melakukan ekspedisi dan eksplorasi itu begitu. Jadi kalau untuk ya tentunya akan secara nature dia akan riset yang sifatnya melakukan eksplorasi, melakukan ekspedisi gitu. Sedangkan pengolahan lanjutan untuk menjadi produk-produk ikutannya itu menjadi tanggung jawab para peneliti itu untuk mendapatkan pendanaan yang lain atau skema-skema lain yang lebih cocok begitu. Sehingga ini kalau semuanya menjadi palu gada kan jadi malah tidak bagus begitu. Misalkan kita ingin fokus menggali tentang keanekaragaman hayati di daerah X demikian, tentunya yang kita lakukan adalah untuk melakukan dan mempublikasikan hal-hal spesifik tentang sumber kehati di daerah itu begitu. Sehingga nanti hal-hal ikutannya misalkan pemanfaatannya atau hal-hal sifatnya lebih pada produk akhir nanti bisa dilakukan dengan pendanaan riset yang lain begitu, karena memang tahapan-tahapan dan risetnya memang berbeda dan metodologi serta nature-nya juga berbeda, kira-kira demikian Mbak. Jadi kalau dan itu memang jadi tantangan buat para peneliti sendiri begitu. Jadi bagaimana para peneliti terkait itu mencoba memfokuskan tahapan risetnya dan mencari sumber daya yang cocok gitu. Kalau nanti palu gada jadi mah tidak fokus demikian. Mungkin dari kami demikian Mbak. Kalau boleh saya tambahi. Boleh Pak. Ya, itu, silakan monggo ya, Pak. Itu yang bagus sekali ya. Jadi kalau selama ini hibah riset ya, kalau ada hibah riset itu kan soalnya hibah risetnya itu ya untuk publikasi, untuk ekspedisinya, untuk jalan-jalannya, untuk ini, untuk gitu ya. Sehingga masing-masing itu harus mengelola semua sendiri gitu, dan ujungnya apa yang terjadi? Tidak pernah terjadi dari 88 ya fakultas kelautan kita itu pernah melaut beneran gitu. Karena apa? Karena tidak termanage ya kan. Nah kalau yang nanti dilakukan Mas Nugroho ini, Mas Nugroho itu akan melakukan manajemen ekspedisi secara keseluruhan dalam 1 tahun gitu ya. Jadi nanti yang berikutnya untuk call, jadi semua pendaftaran ini akan bisa dilakukan sepanjang tahun ya. Gitu, misalnya untuk ekspedisi itu bisa daftar sekarang untuk 2023 atau 2024. Gitu. Nah, itu Mas Nugroho akan bisa melakukan manajemen ekspedisi secara lebih baik. Ya, itu sebabnya unit cost ya, biaya ekspedisinya itu akan turun. Gitu ya. Kalau dulu orang sendiri ya dia hanya dapat 300 juta, 100 juta mau ekspedisi ya
cuman kecil sekali pasti, ya kan? Gitu. Jadi tidak mungkin bisa melakukan ekspedisi yang bermakna, gitu ya. Apalagi kalau ke laut, ya, udah hampir nggak mungkin, gitu. Nah, kalau ini jadi dimungkinkan karena semua orang nanti akan bersama-sama ekspedisinya, ya. Mungkin ada yang naik dari mana? Dari Riau sampai Makassar, nanti ada juga yang naik dari Makassar sampai Ambon, bisa jadi begitu, ya. Tetapi kapal itu secara keseluruhan akan terus utilisasinya, okupansinya itu tinggi, gitu ya, sehingga biaya secara keseluruhan itu menjadi sangat efisien karena unit cost-nya, biaya per orangnya jadi murah, ya. Dan itu yang akan mampu memfasilitasi hampir, saya yakini nanti seluruh fakultas kelautan, katakanlah, ya, tidak hanya tentu tidak hanya fakultas kelautan, ya, itu seluruh Indonesia tadi, gitu ya. Itu sebabnya dibuat sendiri-sendiri, sehingga setiap orang tadi yang sampaikan Mas Nugroho bisa fokus. Jadi untuk bagian ini saya hanya melakukan risetnya saja untuk mencari senyawa aktif. Untuk uji klinis itu hal yang berbeda, gitu ya. Dia itu ada prosedur tata kelola tersendiri yang tidak mungkin dilakukan oleh penelitinya, misalnya. Jadi itu yang nanti akan dihandle, difasilitasi oleh timnya dari Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, misalnya, ya, gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Handoko. Memang jadi intinya memang agar para peneliti atau periset itu memang fokus, ya Pak, ya, untuk melakukan penelitiannya seperti itu. Jadi memang tidak seperti yang disampaikan tadi Pak Nugroho, tidak palu gada, jadi semuanya diurus gitu. Jadi karena diyakini kalau seperti itu tidak akan fokus, dan diyakini juga tidak akan baik untuk output yang dihasilkan dari riset itu sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Mego, ini satu lagi terkait startup, Pak. Jadi kalau startup sedang mendapatkan pendanaan melalui pendanaan lain, misalnya dari Kemendikbudristek gitu Pak, dari CPPBT, apakah boleh mengajukan juga pendanaan di BRIN? Ini lumayan nih Pak pertanyaannya. Ya. Seperti itu, monggo dijawab Pak Mego. Kalau kita ingin bahwa semua memiliki kesempatan, ya, untuk mendapatkan dukungan dari pendanaan oleh negara. Jadi kalau sudah dapat, mungkin kita harus rela untuk memberikan kesempatan kepada yang lain yang belum. Pendek kata, kayaknya tidak bisa menerima double. Sudah dari kementerian lain, kemudian dapat dari BRIN. Jadi itu yang kemudian tidak mungkin rasanya kita memberikan ke satu penerima pendana dengan berbagai pendanaan. Mohon maaf sekali, tapi itulah. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada yang lain, ya Pak, ya. Ya. Sudah dijawab, ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh double. Kalau memang dari sana, ya sudah dari sana saja. Dan kalau memang pendanaan dari riset, mungkin di sana boleh diputus terlebih dahulu untuk mendapatkan yang di BRIN gitu, ya Pak, ya. Bisa dibilang seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon izin Pak Handoko, masih ada waktu untuk menjawab? Ya, silakan. Betul. Ya Pak, jadi pertanyaannya yaitu terkait dengan program pengembangan kompetensi SDM. Jadi beliau bertanya kepada Pak Handoko dan juga kepada Pak Edi Giri nih, sepertinya bahwa apakah di BRIN sangat memungkinkan untuk skema pengembangan kompetensi SDM BRIN, mohon pencerahannya gitu. Karena terkait dengan program pengembangan kompetensi SDM, program pasca sarjana, S3, doktor, PhD. Seperti itu Pak. Monggo, ya, Pak. Kalau yang dimaksud pertanyaannya itu adalah untuk Sivitas BRIN mungkin, ya? Ya. Ya, jadi semua skema ini terbuka termasuk untuk Sivitas BRIN tentu saja, ya. Gitu. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, Sivitas BRIN pun diperlakukan seperti eksternal BRIN. Jadi tetap harus berkompetisi, gitu ya. Jadi ini sekaligus untuk semuanya juga. Jadi kita tidak memberikan privilege apapun untuk periset BRIN. Periset BRIN juga tetap harus kompetisi. Tapi tentu ini terbuka untuk semua, termasuk periset BRIN. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Edi, Pak? Baik, terima kasih dari ini, ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala juga sudah jelas bahwa memang ini terbuka buat semuanya, ya, buat periset BRIN yang tidak dan juga terbuka juga
bisa buat teman-teman dari perguruan tinggi, industri, bahkan juga sama juga mungkin mahasiswa. Ya. Itu sangat terbuka sekali itu semuanya. Ya, baik lagi ada hal yang harus dipenuhi, ya harus apply, ya harus memenuhi persyaratan dan sebagainya sama. Kita lakukan sama untuk semuanya. Ini kan begini. Ya, berarti balik lagi tadi ya Pak ya, sehat, open ya, dan kompetitif. Ya, tidak ada privilege apapun. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Handoko, mungkin masih bisa. Ini Pak, saya bertanya lagi Pak. Jadi ini mungkin laris Pak kalau Pak Handoko yang menjawab. Jadi seringkali para periset dari akademisi belum mendapatkan partner industri yang tepat Pak untuk hilirisasinya, dan bagaimana BRIN akan mengakomodasi hal ini Pak. Silakan monggo Pak Handoko. Ya, dari skema yang tadi saya sampaikan, ya sebenarnya itu mereka tidak wajib punya partner industri. Tidak ada satupun yang mewajibkan punya partner industri, Pak. Gitu. Yang kalau misalnya untuk uji klinis, gitu ya, uji klinis kandidat obat misalnya, ya, atau apapun, alkes dan sebagainya. Mereka hanya harus mengajukan kandidatnya saja, kandidat obat yang dia sudah kembangkan, gitu ya. Misalnya itu nanti dipilih, ya kan, untuk uji klinis, itu mereka sudah tidak boleh campur, karena uji klinis harus dilakukan oleh dia. Gitu. Nah, itu yang akan dilakukan oleh tim BRIN, ya kan, dan otomatis tim BRIN akan mencari mitra industri. Karena proses izin produksi meskipun terbatas ya, izin edar dan sebagainya itu harus dilakukan oleh industri, oleh pelaku usaha, ya. Gitu, sehingga mereka ya sudah tunggu aja hasilnya begitu ya, misalnya kalau dia uji klinis gitu, jadi tidak perlu gitu. Jadi menurut saya itu tidak ada yang harus ada mitra industrinya, tidak ada gitu. Tidak ada syarat seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada syarat itu ya Pak ya sebenarnya. Ya, jadi kami intinya riset itu kan pasti pinter-pinter ya. Mau dari kampus, mau dari BRIN, dari manapun ya, pinter-pinter periset itu pasti ya, gitu. Tapi umumnya mereka itu pintar di bidangnya, gitu ya. Jadi kalau kita menyuruh mereka untuk melakukan komersialisasi, kontak-kontak nego sama industri, ya itu agak di luar konteks kapasitas periset, gitu ya. Jadi itu yang namanya fasilitasi itu ada di situ, ya. Itu yang menjadi tugasnya Pak Meko dan teman-teman kami di sini, gitu ya. Jadi Bapak itu biar bisa fokus di risetnya saja, ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Handoko. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih ya untuk Pak Mego mungkin ya Pak ya, mungkin ini agak teknis karena terkait dengan pendanaan skema rumah program di organisasi riset yang telah berjalan di BRIN, di mana skema tersebut hanya membiayai biaya untuk bahan dan alat consumable saja. Sementara skema itu belum mengakomodasi biaya untuk perjalanan ekspedisi, dinas, dan lapangan. Mungkin hampir sama kayak pertanyaan tadi ya Pak ya. Apakah para peneliti atau periset ini yang telah mendapatkan pembiayaan via skema OR di BRIN harus berkompetisi lagi untuk mendapatkan pendanaan via skema riset ekspedisi dan eksplorasi Pak? Ya, terima kasih Mbak Deni. Seperti yang disampaikan Pak Kepala, kita akan dididik untuk selalu berkompetisi, dan tentunya modal kompetisi adalah serius, kemudian membuat satu program yang jelas, dan dari situ sebetulnya akan terlihat bahwa ini adalah sangat baik untuk kita danai, kita berikan fasilitasi. Jadi betul, memang harus ikut di dalam program ini, harus menuliskan perencanaan usulan proposalnya dengan bagus. Itulah sebabnya kita tidak membedakan antara ini internal BRIN, ini dari luar BRIN, dan sebagainya. Kita semuanya adalah periset unggul Indonesia. Ya, sekali lagi berarti memang tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Jadi tadi balik lagi Pak, berarti open dan kompetitif, open dan kompetitif itu yang sekali lagi ditanamkan untuk bisa mendapatkan pendanaan fasilitasi dari BRIN seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bu Dini, jadi tadi open, kompetitif, dan kolaboratif. Jadi kalau kita berkolaborasi tentunya itu akan menjadi lebih mudah. Baik, terima kasih Bu. Saya highlight di sini open, kompetitif, dan kolaboratif seperti itu. Baik, sebenarnya pertanyaan banyak yang mirip-mirip ini Pak ya, yang tadi sudah dijawab.
Nah, ini mungkin ke Pak Handoko ya Pak ya. Barangkali Bapak bisa menjawab Pak ini, atau bisa dibantu dengan yang lain. Agak ini sih Pak, saya melihatnya bahwa apakah BRIN turut berperan dalam mendorong regulasi pemanfaatan teknologi karakter riset BRIN ini Pak, khususnya untuk pembangunan bangsa. Artinya baik itu pengguna dari kementerian maupun industri dan swasta betul-betul memanfaatkan teknologi yang dihasilkan oleh anak bangsa. Dan karena selama ini dipikir atau dirasakan bahwa proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi riset terhenti karena oleh stakeholder yang tidak dipakai. Intinya riset itu tidak terpakai oleh stakeholder yang ada. Mohon izin Pak Handoko, silakan. Jadi kalau boleh saya sampaikan, jadi sebenarnya yang terjadi itu bukan mereka tidak mau pakai, tetapi karena risetnya itu sendiri belum selesai, gitu ya. Nah, jadi baru riset di skala lab, ya kan, tapi sudah mau diklaim untuk bisa jadi obat yang tidak bisa, ya. Itu harus lewat proses pengujian, ya kan. Nah, proses pengujian ini yang kita fasilitasi sekarang. Insya Allah kalau semua proses itu dilakukan, karena sebenarnya semua regulasi yang sudah jelas kok, ya kan, tinggal kita mau ikuti atau tidak, begitu ya. Jadi kita tidak boleh lagi menyampaikan, ini karena ini karya anak bangsa harus dikasih privilege, tidak perlu lewat proses ini, proses yang tidak bisa. Karena apa? Karena semua proses standar, uji dan sebagainya itu yang ada regulasinya itu untuk memastikan bahwa para pemakai, ya, itu konsumennya itu nanti tidak dirugikan, gitu. Dan itu harus kita lalui, gitu. Nah, memang itu sebagian besar berat kalau untuk periset, itu sebabnya kita tidak meminta periset melakukan itu, karena seharusnya memang itu bukan tugas periset, itu tugas fasilitasi dari ya semacam BRIN ini, gitu. Jadi itu yang kita ambil alih. Itu sebabnya kita ada pengujian, ya kan, dan nanti ada fasilitasi yang lain, begitu. Jadi termasuk nanti untuk bibit unggul, ya, pengujian untuk bibit unggul, untuk ternak unggul dan sebagainya, itu kita yang akan fasilitasi. Jadi bukan riset yang disuruh melakukan itu, karena itu hal yang sama sekali berbeda, ya, gitu. Jadi tidak ada satupun regulasi yang sampai sejauh ini, ya, yang salah, gitu. Itu yang bisa saya pastikan, gitu ya. Tinggal kita bagaimana cara kita, strategi kita untuk mampu mencapai standar regulasi itu, gitu ya. Jadi jangan minta karena ini produk anak bangsa standarnya diturunkan. Kalau standar diturunkan tidak ada yang mau beli, ya. Karena sekarang hanya begitu, ya kan, tidak ada orang mau beli obat yang belum ada izin edarnya, bagaimana, kan tidak mungkin, ya. Itu yang tidak diuji secara benar, kan itu tidak bisa. Nanti kalau ada sesuatu kan bisa di-sue, ya, dituntut dan sebagainya, tentu tidak bisa, ya, seperti itu. Jadi kita harus memastikan keamanan, ya, dan juga khasiat, ya, seperti yang diklaimkan, gitu ya. Itulah proses uji, proses riset, ya, untuk membuktikan secara saintifik benar, kemudian proses uji untuk membuktikan bahwa secara regulasi sudah memenuhi standar, gitu ya. Dan regulasi itu pasti benar, gitu, sebelum dinyatakan salah. Baik Pak Handoko, berarti intinya memang bagaimana cara riset ini bisa memenuhi standar regulasi tersebut, ya, agar produk. Nah, itulah fasilitasi yang jadi tugasnya Pak Mego dan teman-teman kita ini. Ya. Memang regulasinya sudah ada dan memang harus standarnya itu harus dipenuhi dulu, ya Pak, ya. Tidak ada privilege karya anak bangsa ataupun karena memang begitu, ya. Kita ikuti, kalau memang lulus dia bisa dijual kemana saja kok, bisa berkompetisi, ya. Dan kita ada beberapa produk yang bisa begitu, tidak perlu harus dikasih privilege tertentu, ya, tidak perlu, ya, gitu. Baik Bapak, intinya ya standar regulasinya sudah ada, ya, temuin saja gitu ya Pak, ya. Kalau memang mau produknya atau yakin produknya itu memang bagus, seperti itu ya Pak, ya, kalau bisa saya analogikan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Nugroho, ini terkait dengan fasilitas riset Pak. Jadi mohon jika alat yang ingin diriset itu tidak tersedia di BRIN nih Pak, contoh seperti LINEC atau Gamma Knife di Perfection, Gamma Knife Perfection yang hanya ada di rumah sakit untuk kuratif kanker. Bagaimana Pak? Ini mohon pencerahannya.
seperti itu. Pak Nugroho, monggo silakan. Baik, jadi ya kalau di rumah sakit kan bukan untuk riset ya Mbak ya, pasti mereka tentunya digunakan untuk melakukan tindakan baik itu perawatan atau pengobatan. Nah, kami nanti mohon arahan pada Pak Kepala dan Pak Deputi bagaimana kalau memang ada permintaan yang besar terhadap satu jenis alat tertentu yang sangat spesifik yang memang diperlukan untuk mendorong riset dan inovasi di satu bidang tertentu yang bidangnya yang sifatnya strategis gitu. Dan kami yakin para pimpinan akan memperhatikan hal tersebut untuk kemudian nanti akan direncanakan untuk proses pengadaannya. Mungkin kira demikian ya Mbak. Mohon arahan dari Pak Kepala selanjutnya. Boleh saya tambahkan. Jadi itu alasan mengapa usulan proposal itu kita lakukan sebelum masuk tahun anggaran, gitu ya. Jadi kalau tahun ini memang agak mepet juga sih ya, gitu. Tapi tahun-tahun berikutnya kan kita lakukan sepanjang tahun nih. Artinya kita itu juga ingin melihat karena di proposal itu nanti akan dimintakan daftar alat yang diperlukan untuk melakukan riset itu, gitu. Nah itu akan dipastikan oleh Deputi Infrastruktur ya bahwa alat itu ada. Entah di kampus kita yang mana ya, gitu. Kalau alat itu tidak ada akan kita belikan, gitu. Kalau memang itu dianggap urgent ya, urgent dan utilisasinya tinggi, itu akan kita belikan, gitu. Jadi seperti itu. Dan kita sudah menyediakan anggaran untuk itu. Jadi di deputinya Pak Nugroho ini, Mas Nugroho ini sudah ada anggaran yang cukup memadai untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan peralatan yang mungkin kita belum punya tetapi ternyata diperlukan ya, gitu, dengan fleksibilitas yang cukup memadai saya kira ya, cukup besar itu anggarannya yang ada di Mas Nugroho ya. Jadi termasuk untuk yang di kapal nanti kalau ada instrumen yang belum ada atau apa gitu, justru itu yang kita ingin tahu ya, gitu, dan akan kita adakan. Dan pasti kalau kita mengadakan kita lebih cepat mengadakannya, gitu. Jadi daripada nanti kita anggarkan nanti ditaruh di kampus nanti yang pakai juga cuma siapa ya kan, terus sudah pasti tidak bisa diakses yang lain ya, karena kampus tidak akan sanggup memelihara dan mengoperasionalkan dengan orang lain yang memakai gitu loh ya. Jadi kan biayanya tinggi juga biasanya. Nah itu yang kita akan sediakan sehingga nanti orang lain juga bisa pakai gitu ya. Jadi silakan itu di formnya ada, seingat saya ya, ada form daftar alat yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Pak Handoko. Mungkin ini karena ketersediaan waktu Pak, jadi kita diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Handoko untuk Bapak. Ya, terima kasih Pak Kepala BRIN. Saya Yunita. Semoga program fasilitasi dan pendanaan riset dan inovasi dari BRIN berjalan lancar. Izin bertanya Pak, terkait penelitian kolaborasi yang disebutkan oleh Bapak tadi dengan mitra baik perguruan tinggi dan industri dengan pusat riset terkait di BRIN, bagaimanakah peneliti yang berada di bawah Deputi Pak? Apakah dapat turut serta? Terima kasih. Oh ya tentu, jadi nanti di pusat kolaborasi riset itu isinya itu kurang lebih ya, setengah itu dari teman-teman eksternal, baik dari kampus maupun dari industri, dan setengah lagi itu dari BRIN, dan itu bisa dari pusat riset dan juga bisa dari deputi, ya selama memang kepakarannya sesuai ya tentu saja. Gitu, dan mereka akan kita perlakukan seperti halnya pusat riset BRIN. Jadi itu salah satu benefit ya dari pusat kolaborasi riset ya, meskipun dia ada di luar BRIN, mereka akan kita perlakukan sama seperti pusat riset yang tadi. Jadi mereka akan bisa mengakses beberapa skema yang mungkin hanya tertutup untuk BRIN ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Handoko atas waktunya telah berdiskusi bersama kami semua di sini, para periset baik dari universitas, perguruan tinggi, lembaga riset dan industri. Tentu saja banyak hal atau informasi yang bisa diambil dari kami semua di sini, dan memberikan insight kepada para periset juga bagaimana cara untuk mendapatkan pendanaan, kemudian bagaimana aturannya seperti apa, dan apakah yang diharapkan oleh BRIN dengan skema-skema pendanaan untuk riset dan inovasi ini. Terima kasih Pak Handoko, Pak Migo, Pak Edi, Pak Nugroho,
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, silakan yang besok-besok ya, besok yang detail masing-masing kan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya meng-highlight beberapa diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi telah disampaikan oleh Pak Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa masalah fundamental yang terjadi di Indonesia yaitu terlalu dominannya ekosistem riset dan inovasi oleh lembaga pemerintah, yaitu sebesar 80%, sehingga kita bisa lihat critical mass-nya sangat rendah, dan inilah yang membuat dibentuknya BRIN, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk menciptakan nilai tambah agar terhindar dari middle income trap yang sehingga bisa dilakukan oleh SDM BRIN yang dirasakan nanti oleh masyarakat secara langsung. Dan untuk strateginya tadi bisa saya highlight di sini, terdapat regulasi pendukung, kemudian infrastruktur riset yang memadai, dan SDM riset yang unggul. Dan untuk skema-skemanya tadi juga telah disebutkan, ada skema mobilitas riset, kemudian skema pendanaan riset, skema fasilitas riset, yang pada prinsip dasarnya adalah open, kompetitif, dan kolaboratif. Seperti itu ya Pak ya. Dan untuk beberapa program pendanaan dan fasilitas riset dan inovasi yang bisa saya highlight di sini, yaitu prioritas riset nasional atau PRN dan COVID-19, pendanaan ekspedisi dan eksplorasi, fasilitas pengujian produk kesehatan, fasilitas hari layar, pembentukan pusat kolaborasi riset, akuisisi pengetahuan lokal, dan perusahaan pemula berbasis riset. Jadi Bapak dan Ibu juga jangan lupa untuk bisa menyaksikan beberapa webinar selanjutnya dari rangkaian acara pada kick off pada pagi hari ini, yaitu besok pagi terkait dengan fasilitasi hari layar, kemudian untuk hari besok pagi juga ada eksplorasi dan ekspedisi, dan di hari selanjutnya ada fasilitas pengujian produk kesehatan, dan kemudian juga di hari Kamis ada pembentukan pusat kolaborasi riset. Di hari Kamis pula ada webinar prioritas nasional dan COVID-19. Dan Bapak dan Ibu di hari Jumat juga ada webinar pendanaan perusahaan pemula berbasis riset. Dan yang terakhir adalah akuisisi pengetahuan lokal. Baik Bapak dan Ibu, demikian acara pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan kepada para deputi yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, informasinya, insight-nya kepada kita semua di sini, periset baik dari lembaga riset, industri, dan seluruh stakeholder Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan saya kelihatan mungkin Bapak Ibu. Baik, ini adalah website yang kita sediakan untuk beberapa program pendanaan riset yang telah disampaikan tadi pagi. Jadi ada terkait dengan kita di bawah ada beberapa program di sini. Tapi sebelum itu mungkin perlu saya sampaikan bahwa kita masih terus dalam proses pengembangan website ini. Tapi paling tidak untuk beberapa tahapan yang telah akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya, kita telah selesai. Di sini ada beberapa program, ada pengembangan ekspedisi dan eksplorasi di tempatnya dari penelitian produk perusahaan adalah berbasis riset nasional, prioritas riset nasional, dan ada konsorsium riset, pusat kolaborasi riset, wilayah, Bapak Niko ya, wilayah, kemudian ada institusi yang menjadi dominan. Dan ini mungkin kita akan fokus di prioritas riset nasional yang memang ada di dalam ownership-nya adalah Matua Wilayah. Jadi mungkin nanti akan bisa menjelaskan secara
kunci begitu dengan apa namanya riset terkait dengan PRR. Jadi Bapak Ibu untuk memenangkan website ini, Bapak Ibu perlu bagi yang sudah memiliki akun langsung masuk di website ini, di sini. Apabila tidak, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi. Dan untuk prioritas riset nasional kita bisa cek di sini, di sini ada info terkait dengan kode pendaftaran yang disampaikan dari Bapak Kepala tadi. Itu ada, kita akan buka sepanjang tahun, tapi memang prosesnya akan kita proses melalui beberapa gitu ya. Untuk yang pertama, proposalnya adalah tanggal 21 Desember 2021, yaitu hari ini, sampai tanggal 26 Desember. Nanti kalau ini selesai, ya buka lagi begitu. Dan syarat-syaratnya ini akan dijelaskan juga oleh Pak Lama, gitu ya. Kira-kira seperti ini bentuk pengenalan riset yang telah kami siapkan. Begitu mungkin sementara dari saya, dan saya sebagai wakil dari Pusdatin BRIN ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa berdasarkan kebijakan ini, bahwa seluruh sistem informasi terpusat di Pusdatin BRIN. Namun demikian, owner atau pemilik dari program atau aplikasi itu adalah unit terkait, seperti halnya Prioritas Riset Nasional atau PRN sering kita sebut. Ini adalah ownership-nya atau pemilik programnya adalah dari timnya Pak Tulai. Jadi kami dari Pusdatin memfasilitasi pengembangan sistem informasi ini. Mungkin supaya lebih detail dan aplikatif, mungkin bisa langsung saya serahkan ke Pak untuk melanjutkan kira-kira ini bagaimana terkait dengan prioritas riset nasional. Itu mungkin apa ya? Ya, baik, terima kasih Pak Hendro. Pada saat ini hanya bukan untuk menjelaskan programnya itu apa ya, itu ada jadwalnya, sosialisasi akan kita sampaikan. Tapi Pak Hendro ini kita kasih slide aja Pak website ini. Jadi ini adalah contoh yang disampaikan oleh Pak Hendro untuk PRN. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat deskripsi masing-masing program seperti PRN ini. Nah, di sini tadi ada deskripsinya, bisa dilihat semuanya. Kemudian ada persyaratan, ada tab persyaratan, itu bisa diklik di situ ya. Nanti di dalamnya ada persyaratan ya. Kemudian juga di sebelahnya itu ada jadwal detail, walaupun ini belum sampai semua detail karena kita lagi merapikan untuk penjadwalan. Kemudian di atasnya lagi Pak Hendro, tolong naik ke atas Hendro. Di sini ada registrasi ya, registrasi. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan proposal yang manapun ya, skema yang manapun, Bapak Ibu sekalian kalau dia belum punya datanya, memasukkan data Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian harus registrasi. Coba bisa diklik registrasi di sini. Kebetulan Pak Hendro ini sudah ada ya, sudah ada. Nanti akan diminta untuk meregistrasi data Bapak Ibu sekalian, baik sebagai ketua peneliti maupun sebagai ya. Dan sudah tadi Pak Kepala katakan bahwa ini adalah kepada seluruh programnya ya, kepada rekam jejak Bapak Ibu sekalian. Karena itu tolong data-data terkait dengan penelitian Bapak Ibu sekalian ya, yang berhubungan dengan judul proposal yang diajukan itu dibuat secara detail ya, kegiatan-kegiatan apa saja telah dilakukan, kemudian paper-papernya di mana saja ada ya, rekam jejak penelitian Bapak Ibu sekalian itu harus dimasukkan ke dalamnya untuk seluruh skema yang sama seperti ini ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian mengajukan proposal tanpa mendaftarkan CV Bapak Ibu sekalian dan juga anotatifnya ya, sehingga nanti kita lihat ya rekam jejak dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, itu sudah juga terkait dengan website
Pak Hendro, saya akan menyampaikan jadwal besok, Pak Hendro. Izin saya untuk saya jaga ya, jadi saya sudah buat jadwalnya untuk acara besok dan beberapa hari kemudian ya. Ini sebentar ya. Ini nanti jadwal itu juga akan kami sampaikan di apa namanya di website tadi ya, Restop pendanaan Restop Radio akan kita upload sehingga Bapak Ibu nanti tinggal bisa klik saja. Sebentar ya Bapak Ibu, saya harus cari filenya dulu. Nah, ini ada jadwalnya, fasilitasi hari layar, kemudian pendanaan, ekspedisi dan eksplorasi, kemudian fasilitasi pengujian produk inovasi kesehatan, kesehatan yang terlupakan dari Rabu. Kemudian Kamis itu adalah pembentukan pusat kolaborasi riset dan inovasi dan juga pendanaan prioritas riset terkait dengan COVID. Kemudian Jumat adalah pendanaan perusahaan pemula berbasis teknologi riset ya. Kemudian adalah akuisisi pengetahuan lokal. Dan ini adalah tautannya Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan kita upload ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat tautan ini. Kemudian apalagi ini untuk fasilitasi hari layar, ada ekspedisi eksplorasi dan pengujian produk inovasi kesehatan. Kemudian ini adalah tautan untuk pembentukan pusat kolaborasi riset dan inovasi, kemudian prioritas riset nasional dan COVID ini pada tanggal 23 Desember Kamis ya. Kemudian ini adalah untuk hari Jumatnya, yaitu pendanaan perusahaan pemula berbasis riset dan juga akuisisi pengetahuan lokal. Nah, ini jadwalnya akan kita upload di dalam website tadi, atau kalau Bapak Ibu sekalian ingin memfoto, silahkan difoto Bapak Ibu sekalian agar besok bisa bisa berpartisipasi. Tentu ketika nanti di website ini akan tinggal diklik Bapak Ibu sekalian langsung nyambung ke Zoom-nya masing-masing. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian untuk di copy ya, karena ini akan kita gunakan untuk mensosialisasikan secara detail masing-masing program. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Hendro dan Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dari kami Pak Moderator, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hendro dan Pak Ketua atas paparan sangat menarik sekali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesi selanjutnya adalah foto bersama. Ini kami persilahkan bagi para narasumber serta peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Kami mohon kepada host untuk membantu atau memandu sesi foto bersama ini. Silakan.